Ini varian yang kami coba ini adalah yang varian tertinggi. Harganya tadi dibilangin harganya 85.000 Qatar Real. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Ya, sebelah kami sudah ada Hyundai Creta. Dan sekarang Hyundai Creta memang sudah dirakit dan diproduksi di Indonesia. Tapi mungkin kami udah, kalau jelasin itu udah bosen ya berkali-kali ya. Tapi ada spesial kali ini. Karena kami akan pergi ke Qatar. Dan akan mencari tahu perbedaan Hyundai Creta yang ada di Indonesia dengan ada Hyundai Creta yang ada di Qatar. Karena sejak facelift, Hyundai Creta yang ada di Qatar sekarang sudah datang dari Indonesia. Padahal Qatar dan India, negara di mana sebelumnya kereta dari Qatar itu datang ya. Jadi kereta sebelumnya, kereta pre-facelift itu datangnya dari India. Sekarang, sejak facelift, yang masuk dari Indonesia. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog Hyundai Creta di Qatar. Sejatinya memang tidak ada perbedaan antara Hyundai Creta Indonesia dengan Hyundai Creta di Qatar. Mirip-mirip banget, spesifikasinya mirip, tampang depannya sudah sama akhirnya, karena memang akhirnya dari Indonesia dimasukkan ke Qatar. Dulu sebelum facelift masuknya seperti ini tampangnya. Tampangnya dia masih dari India banget ya, jadi mana grillnya itu tidak bersambung dengan lampu LED DRL-nya, terpisah. Jadi mirip lampu depannya tuh sama dengan lampu belakangnya si Creta gitu. Memang seleranya India banget kalau menurut kami grillnya. Tapi kami nanya salah satu tim kami malah suka tuh yang pre-facelift. Malah dia beli yang facelift tapi dia sukanya yang tampang pre-facelift. Ya, si Jason malah sukanya yang lama ya. Aneh banget. Brazil. Tapi jujur kalau kami pribadi, kami lebih suka dengan tampang yang facelift ini karena dimana dengan parametrik jewel grillnya ini yang mana bisa disamarkan dengan grillnya, jadi bagus banget. Dan di Creta di sana juga seperti itu, bagus banget. Hadir dalam 3 varian, tidak seperti di sini yang lumayan banyak variannya. Di sana hanya 3 varian, yaitu Creta standar, mid, dan juga top. Yang standar itu harganya mulai dari 69.000 Qatar Real. Midnya itu di sekitar 74.900 atau tepatnya di 75 ribuan. Yang paling tinggi itu di 85 ribuan. Jadi paling tinggi itu harganya di 362 juta. Apa aja perbedaannya? Kalau dari tampang semuanya sama, yang varian tertingginya juga sama. Dia tetap menggunakan 21560 R17 sama. Desain velgnya juga sama kayak kereta yang ada di Indonesia. Tampang depannya sama, belakangnya juga sekarang udah sama, nggak kayak seperti kereta yang di print 8. Mesin yang digunakan juga hanya satu varian juga sama, 1500 cc Smart Stream, di mana tenaganya dia 115 PS dan torsinya di 144 Nm. Sama semua, tenaga dialirkan ke roda depan melalui IVT juga sama persis. Jadi hampir tidak ada perbedaan dari eksterior, mesin, dan tampang-tampangnya semuanya juga masih sama persis, khususnya untuk varian tertinggi. Kalau di kita varian tertinggi namanya Prime, kalau di sana namanya yang varian topnya gitu. Kita lihat bagian dalam. Perbedaan paling terlihat ketika kita menyetir Hyundai Creta di sana ya adalah even sampai varian tertinggi, dan kami tanya mobil-mobil lainnya Hyundai yang dijual di sana, dia tidak disematkan fitur Hyundai Blue Link. Seperti tombol Blue Link-nya ini, roadside assistant atau SOS-nya nggak ada sama sekali. Head unit sama, tapi yang beda pada bagian setirnya. Meskipun speedometernya juga sama, udah digital juga, kalau kita rubah-rubah mode berkendara juga sama. Tapi di setirnya tidak ada lambang untuk lane keeping assist dan lane following assist-nya. Karena memang dia belum disematkan Hyundai Smart Sense. Dan kami tanya, hampir seluruh varian Hyundai yang dijual di sana, mulai dari Palisade, Tucson, Santa Fe, Staria, Sonata, itu gak ada semuanya yang dijual dalam paket Hyundai Smart Sense. Kayak seperti orang Qatar gak suka dengan fitur gimmick Smart Sense atau safety sense gitu deh. Jadi hampir semuanya gak ada, hanya Palisade saja yang kami lihat sudah disematkan blind spot monitoring dan rear cross traffic alert, tapi tidak ada fitur Smart Sense lainnya. Jadi cuma blind spot monitoring dan rear cross traffic alert, mirip seperti Palisade yang pre-facelift di Indonesia. Padahal Palisade yang masuk sana sudah facelift dan variannya kaligrafi yang pakai mesin 3800 cc. Nah, untuk membahas perbedaan yang lebih detail,
kita langsung jalan aja yuk di Qatar. Karena kami dapat kesempatan untuk nyetir Hyundai Creta versi Qatar. Gimana rasanya? Apakah ada perbedaan feel berkendaranya? Let's go. Naik mobil setir kiri Hyundai Creta, beda banget. Kalian lihat angle-nya berbeda ya, karena memang dari setir kiri. Kita masuk ya. Oke, gimana impresinya? Iya, ini sama sih sebenarnya, kereta aja, semua sama. Dia yang paling, ini varian yang kami coba ini adalah yang varian tertinggi. Harganya tadi dibilangin harganya 85.000 Qatar Real, tapi memang ada sedikit perubahan dan juga perbedaan di sini. Walaupun tetap dapat panoramic sunroof, tapi di sini dia nggak dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense sayang sekali. Walaupun secara speedometer udah full digital sama seperti yang kayak di Indonesia. Dan dia juga tetap dapat drive mode ya, ada sport mode, smart mode, normal, eco, dan mode traction yang seperti snow, mud, dan sand. Tetap sama ya dengan panoramic sunroofnya ini. Dan kalau diperhatikan, meskipun ada pemancarnya ini, kami kira sudah ada bluelink-nya, tapi dia tetap belum dilengkapi dengan bluelink seperti layaknya di Indonesia. Sisa sih overall impresi berkendaranya, tuh tarikannya, semuanya sama ya, nggak ada perbedaan dengan yang ada di Indonesia. Tarikan mesinnya juga sama, IVT 1500 cc dengan tenaga 115 PS dan torsinya 144 Nm. Jadi semuanya masih sama di sini. Dan overall sih semuanya mirip banget sama kereta yang memang kalau varian silver. Kebetulan ini mirip banget sama varian dimiliki sama Jason yang mana warna silver dengan interior warna coklat. Jadi ini mirip banget sama milik tim kami. Ini mirip banget. Overall ini impresi berkendaranya sama sih, nggak ada perbedaan jauh. Tapi yang memang yang unik adalah kami nyetir di sebelah kiri dan ini milik Indonesia. Dan kami tadi tanya, katanya yang dari Indonesia ini punya better build quality dan juga produksinya bisa lebih cepat dibandingkan dengan di India. Jadi makanya mereka lebih happy ngambil yang ketika facelift ini ngambil dari Indonesia dibandingkan ngambil dari India. Oke, thank you nih PR-nya Hyundai megangin. Hai. Pegel tangannya ya. Pegel. Kebetulan karena tiba-tiba disuruh nyetir jadi bisa gitu ya. Oke. Thank you Mr. Abdullah. Thank you. Oke. Ya, itu dia pengalaman kami ketika berkendara dengan Hyundai Creta yang ada di Qatar. Karena memang itu adalah rakitan Indonesia. Kesimpulannya, memang nikmat sekali ya negara Qatar, negara yang tidak memiliki tax untuk masyarakatnya. Even sampai tax mobil saja tidak ada on-road tax atau luxury tax tambahan seperti di Indonesia yang PPNBM lah, NJKB lah, banyak banget lah tax kalau di Indonesia lah ya. Yang membuat harga kereta yang padahal rakitan Indonesia bisa lebih terjangkau di sana. Padahal secara fitur bisa dibilang hampir setara dengan yang varian Prime di Indonesia. Karena dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, persis. Audionya juga sudah sama, Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging, semua juga sudah ada. Terus juga dia sudah pakai speedometer yang sudah digital, sama juga tampangnya, lampunya juga sudah LED, auto headlamp, semuanya sama. Secara tampilan hampir bisa dibilang sama. Dan ini milik rekan kami, tim kami si Jason. Dan semuanya sama miliknya Jason yang ia beli. Ini adalah varian Prime. Tapi memang minusnya hanya di Hyundai Smart Sense dan Hyundai Bluelink. Karena memang wajar Hyundai di Qatar itu bukan HMC-nya langsung yang masuk, melainkan dia pakai third party. Jadi kayak pakai ATPM dealer lah di sana lagi. Jadi ada third party tambahan. Jadi wajar memang untuk menyematkan Bluelink yang semana membutuhkan call center dan segala macam itu butuh Hyundai-nya langsung yang datang karena harus menciptakan sebuah environment tambahan. Tapi untuk Smart Sense sepertinya kalau kami perhatikan dari seluruh varian Hyundai yang dijual di sana hampir semuanya tidak memiliki Hyundai Smart Sense. Even Tucson yang harga lebih tinggi juga nggak ada. Terus Sonata juga nggak ada. Jadi memang sepertinya orang Qatar tidak terlalu suka dengan Smart Sense-an gitu. Nah, menarik banget ya Hyundai Creta spek Qatar yang mana aslinya datangnya dari Indonesia. Dan diakui Hyundai Creta di Indonesia itu benar-benar lebih berkualitas. Tapi bagi kalian yang ingin mencari mobil bekas berkualitas yang punya cuma mybcaf.uscar pastinya.
Cek aja di Instagram mereka, banyak banget listnya. Di situ banyak banget yang mulai dari mobil sekelas Hyundai Creta sampai mobil lebih tinggi pun juga ada. Dan harganya terjamin, bersaing, dan pastinya kualitasnya juara. Apalagi mengingat BCA Finance, dealer partnernya sudah tersebar lebih dari ratusan di Indonesia. Dan pastinya seluruh mobil-mobil di mybcaf.uscar, tiap pembeliannya bisa menggunakan jasa finance dari BCA Finance yang sudah teruji kualitasnya. Karena semua akan bekas pada waktunya. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Hyundai Creta yang sudah teruji dipilih oleh Qatar untuk menjadi kereta yang dijual di sana, kalian pilih aja di cvtindonesia.co.id karena harga bisa terjangkau dan diskonnya banyak banget. Oh iya, salah satu alasan kenapa Hyundai Qatar mengambil kereta dari Indonesia tidak lagi dari India adalah Hyundai Creta di Indonesia memiliki fit and finish yang lebih baik dan build quality yang lebih baik dibandingkan dengan kereta yang ada di India. Dan juga supply-nya lebih cepat masuk ke Qatar daripada di India. Padahal secara distance, Qatar dan India lebih dekat. Jadi itu alasannya kata Chairman General Manager Sales-nya Hyundai di Qatar. Oke CVTs, kami Reza Rever, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ke Qatar dan sampai ke Indonesia pakai kereta ini. Nggak bercanda. Kami pamit undur diri.